Ya, dengan saya Bung Ropan dan saya berada di Rai Soccer TV. Kali ini kita akan membicarakan juga tentang apa yang pasti teman-teman juga sudah tahu, tim asuhan Bima Sakti U17 yang tengah dalam seleksi sampai pada tanggal 27 atau 28 Agustus yang akan datang untuk mencari paling tidak 30 pemain yang nantinya pemain-pemain tersebut akan berangkat dalam TC di Jerman untuk 1,5 bulan yang akan datang, karena itu akan dimulai pada bulan September sampai mungkin 10 hari menjelang kick off Piala Dunia U17 di mana kita menjadi tuan rumah pada 10 November sampai 2 Desember yang akan datang. Itu sudah balik dari Jerman. Tapi sebelum ke sana, tentunya dalam seleksi ini banyak pemain-pemain yang akan gugur, karena 34 pemain yang ada kemarin saja sudah diumumkan ada 7 yang dicoret. Ya, kemudian nanti akan dicari lagi 7 yang akan masuk, diambil dari mereka yang ikut dalam seleksi di 12 kota. Nah, dari sana akan dilihat mana-mana pemain-pemain yang bagus, kemudian akan diambil, ya disatukan, kira ada 17 sampai 20 pemain, 7 akan ikut masuk menggantikan 7 yang dicoret. Nah, konon kabar terakhir juga bahwa ada 6 pemain diaspora nantinya sedang dibidik untuk bisa datang ikut dalam seleksi. Karena sebelumnya kan sudah ada 6 yang datang, 6 pemain yang diminta untuk ikut, 5 yang datang. Ya, karena Wilber Jardim masih bersama dengan klubnya Sao Paulo di Brasil berkompetisi, baru akan datang pada Agustus. Nah, 5 pemain yang diaspora sudah ada, sudah dilihat oleh pelatih Bima Sakti dan tim kepelatihan tentunya. Dan di antara 7 pemain yang dicoret akhirnya 4 diantaranya adalah pemain diaspora. Nah, yang akhirnya dipulangkan. Jadi ini sangat disayangkan memang bahwa mereka yang sedang begitu berambisi, tekadnya luar biasa untuk bermain di tim nasional U17 kita di Piala Dunia nantinya, akhirnya mereka harus gugur di dalam TC, dalam Pelatas yang berlangsung di Jakarta. Nah, 4 pemain itu masing-masing Mahesa Ekayanto dari Dordrecht FC, kemudian Aaron Nathan dari Nottingham, ada Madrid Augusta dari Alkmaar, dan juga Stefan Kibal ya dari Akademi San Cugat. Itu 4 pemain diaspora yang dicoret. Nah, ada 3 pemain lokal juga yang ikut dicoret sebelumnya ya. Ada Muhammad Afasriel dari PSS Sleman, kemudian ada Dimas Arya Persipasi, dan Muhammad Gasirowi dari Persib Bandung. Nah, itulah 3 pemain lokal. Masih banyak tentunya akan dilihat untuk dicoret, dan ada juga pemain yang akan didatangkan. Jadi itu yang disebut Bima dari awal, bahwa ada sistem degradasi, juga ada sistem promosi dalam pemilihan pemain-pemain U17. Nah, kita akan berharap bahwa memang yang dipilih adalah pemain-pemain yang bagus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ketua Umum, bahwa tidak boleh ada pemain titipan di sini, harus betul-betul pemain yang pas tentunya sesuai dengan harapan keinginan dari tim kepelatihan, pemain yang bisa diandalkan di dalam nantinya memperkuat tim U17 di Piala Dunia kita sebagai tuan rumah nantinya di November dan Desember. Nah, mereka juga kan belum tentu lolos semua. Kalau 30 yang dikirim ke Jerman itu didaftarkan antara 21 atau sampai 22 pemain maksimal yang akan didaftarkan nanti untuk ikut di Piala Dunia. Jadi akan bertarung lagi. Kalaupun mereka sudah terpilih nantinya, mungkin ada yang gugur, bisa ada 8 pemain yang bisa gugur ya, sehingga hanya ada 22 yang terdaftar. Nah, sekarang sudah ada konsultan atau direktur teknik yang sudah diumumkan oleh Ketua Umum ya baru-baru ini, Frank Wormuth ya, pelatih 63 tahun asal Jerman ya, walaupun dia bukan pemain top Jerman, dia tidak pernah bermain tim nasional, tapi dia punya jejak atau rekam jejak yang bagus ya untuk bagaimana mengisi kekosongan di direktur teknik Indonesia yang pasti ditinggalkan oleh Indra Safri sebelumnya. Sekarang Indra Safri sudah fokus di Asian Games untuk tim U24 nantinya, dan di tim U20 juga Indra Safri akan menangani, sehingga posisi dirtek ini perlu diisi. Tapi sementara ini masih menjabat disebut sebagai konsultan dulu oleh Frank Wormuth ini. Nah, dia terakhir memimpin atau menjadi head coach atau pelatih kepala di Groningen di Eredivisie di Belanda. Dia juga pernah menangani tim U20, tim nasional Jerman U20 yang kita tahu bersama kalau bicara di Jerman ini luar biasa kalau sudah ditunjuk sebagai pelatih. Dan ini durasi 4 bulan
coba dimaksimalkan oleh PSSI, dan dia akan menjadi supervisi di tim U17 ya, mendampingi Bima Sakti ya, dan dia juga pasti akan ikut ketika tim ini sudah terbentuk 30 orang dan nantinya akan dikirim ke Jerman. Dia akan juga melihat ya komposisi kerangka tim nasional yang bagaimana yang untuk bisa bermain di Piala Dunia nanti. Itu akan dipusatkan di Borussia Dortmund, dan di sana akan ada pertandingan-pertandingan uji coba selama ada di Jerman. Jadi itulah tugas dari Frank Wormuth ya, yang ikut nantinya bersama dengan tim Bima Sakti. Nah, selama 4 bulan ini akan dilihat oleh PSSI. Kalau dia mumpuni, oke, akan diperpanjang tentunya. Tapi untuk sementara ini slotnya ada 4 bulan saja. Nah, sebelum berangkat ke Jerman ada berbagai uji coba yang akan dilakukan oleh tim U17 ini. Ya, termasuk bagaimana ke Bali, mungkin akan menghadapi beberapa tim ya, Barcelona, di sana ada tim Jepang, bahkan sudah ada juga rencana untuk bermain dengan tim nasional Korea untuk 17 nantinya pada bulan Agustus. Kita akan tunggu itu. Tapi ini memang penting untuk bisa membiasakan anak-anak itu bisa bermain dengan baik dalam sebagai sebuah tim ya. Gimana sekarang dicoba dilakukan oleh Bima dengan passing mereka, skill permainan teknik ya, kemudian soal taktikal nantinya akan terus dipadu ya, asa untuk mereka bisa menjadi pemain-pemain yang oke, yang bagus ya dalam persiapan menghadapi Piala Dunia. Kita akan tunggu nantinya ke depan perkembangan tim U17 ini bersama dengan pelatih Bima Sakti. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk bisa melihat sambil menunggu siapa pemain-pemain diaspora 6 yang akan masuk lagi. Semoga Weber Yadin itu cepat datang pada bulan Agustus. Ya, kita akan tunggu. Ada juga Gabriel Han yang sebelumnya sudah dibilang Igor Sanders yang juga sudah dibilang akan ikut meramaikan dalam TC nanti di U17 ini. Ya, dengan saya Bung Ropan, ingat bola itu bulat, giring terus.